Dengan ini saya menyatakan saya akan menarik diri dari kuasa hukum. Apa yang dilakukan Mbak Novi hingga pada akhirnya walk out pada pertemuan tersebut sama sekali tidak mengagetkan. Begitupun dengan pengunduran diri dari kuasa hukum Mbak Novi, itu pun sama sekali tidak mengagetkan. Sama sekali tidak mengagetkan. Perbedaan cara pandang tersebut semakin hari semakin terlihat jelas. Dan puncaknya adalah pada saat pertemuan tersebut. Bang, perhatikan nih ya, terkait dengan orang buta atau tidak ya. Di Indonesia ini banyak orang buta ya, banyak orang susah ya. Tapi orang-orang yang mendonasikan uang itu ke Bang Agus itu karena mereka kenal betul sama perantaranya, yaitu Bang Densu dan Tenovi. Jadi jangan dilupakan itu. Mereka itu punya peranan penting. Justru kita harus berterima kasih sama mereka, karena melalui mereka lah donasi-donasi itu terkumpulkan, orang-orang itu mau mendonasikannya. Seperti itu ya. Jadi, come on, tolonglah. Ini butuh rasa syukur saja ya, rasa terima kasih. Itu harus dimiliki oleh hatinya Agus gitu. Dan terkait postingan ini, itu gimana sih pola pikirnya? Gak paham deh. Mohon maaf untuk semuanya, mohon maaf sekali lagi. Sebentar, saya belum selesai. Saya tidak sepakat, ya, mohon maaf. Karena Novi sudah meninggalkan, dengan ini saya menyatakan saya akan menarik diri dari kuasa hukum. Selama ini aku sakit. Aku seorang sakit. Aku seorang sakit. Aku seorang buta. Tapi kenapa semua dunia menggentam aku? Saya nangis bang, bener tadi ngelihat live hari ini. Ngelihat Mbak Novi seperti mau disudutin, semua di situ seperti topeng monyet, tepuk tangan, seperti pertunjukan topeng monyet. Moderatornya pun sama, berpihak ke Agus. Jadi saya berpikir ya, hari ini Teh Novi itu dijebak. Tahu nggak Pablo Benua mundur dari tim kuasa hukumnya Teh Novi? Ada apa? Ini penjelasannya. Saya tidak sepaham dengan kuasa hukum Novi yang lain, yaitu Brian gitu. Brian punya pendapat yang berbeda, saya punya pendapat yang berbeda. Jadi atas perbedaan pendapat tersebut ya saya mundur, itu kan wajar gitu ya. Ada apa nih? Gimana menurut kalian? Yuk guys, balik lagi nih Uki Kevin Official. Kita lanjut dalam kasusnya Agus guys. Dan ini ada beberapa berita tentang kan kemarin Brian ya. Dan Brian ini mengundurkan diri ya dari pengacaranya Teh Novi. Nah, ada juga berita tentang Abraham si hostnya yang ternyata memihak tidak netral gitu ya guys ya. Dia lebih memihak Agus. Nah, videonya seperti apa, yuk kita lihat bareng-bareng guys. Kalau sakit nggak usah teriak-teriak, berobat. Teriak di sosmed, bikin berisik. Bener ya Pak ya? Aja. Rasain lu. Makanya disiam pakai ikhlas. Sabar Ngapain Pak, lu sabar. teriak di sosmed? Sakit, berobat. Pakai uang pribadi. Tuh, maju tampil. Dengan ini saya menyatakan saya akan menarik diri dari kuasa hukum. Egois, mereka egois. Itu acara hebat. Terima kasih semuanya. Tuh lihat. Mungkin dengan mundurnya Brian ini guys ya, Om Brian ini, maka
masalahnya mungkin akan cepat selesai, karena mungkin karena gara-gara si Brian inilah yang bikin mempersulit masalah donasi ini guys. Tapi dengan mundurnya Brian dan menjadi apa ya, ada pengacara baru yang bakal membantu Tenovi, mungkin akan cepat selesai masalah ini, donatur ini guys ya, donasi ini. Nah, kita lanjut lagi di video selanjutnya guys. Berkuar-kuar di luar seolah-olah dia korbannya, padahal dia nggak tahu diri dan nggak tahu terima kasih. Bener. Makanya Gus kerja kalau mau dapat duit banyak ya, 1,3 miliar dari donasi. Ih, nggak tahu, malu banget ini orang ya. Membebaskan terdakwa. Nah, ini ada Brian juga pernah salah di kasusnya Sambo, salah pilih pengacara Novi ya. Maksudnya si Novi itu salah milih pengacara ya. Mungkin Tenovi milih dia karena dia dianggap udah jadi omnya gitu, omnya Tenovi, makanya dia memilih si Brian ini guys. Yuk kita lihat. Hendra Kurniawan, pastikan dari segala tuntunan hukum. Pengacara Brigjen Hendra Kurniawan ditegur oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ahmad Suhel. Ia ditegur lantaran salah ketik nama kliennya menjadi Hendra Kusuma. Bahkan hal ini sempat buat jaksa hingga peserta sidang tertawa. Momen itu terlihat dalam nota pembelaan atau pleidoy Brigjen Hendra Kurniawan dalam persidangan kasus perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J di PN Jakarta Selatan pada Jumat 3 Februari. Mengutip tribunnews.com, awalnya kuasa hukum Hendra, Brian Pranenda, membacakan permohonan pleidoy kliennya kepada majelis hakim. Hakim Ketua Ahmad Suhel pun langsung menegur pengacara Hendra Kurniawan selesai permohonan dibacakan. Saat itu, Hakim Suhel menanyakan identitas nama pleidoy yang diserahkan merupakan Hendra Kurniawan, bukan Hendra Kusuma. Menanggapi teguran itu, Brian mengakui bahwa dirinya salah tulis nama kliennya di dalam pleidoy. Hakim Suhel pun meminta tim pengacara Hendra untuk memperbaiki salah ketik nama kliennya tersebut. Sebab tak boleh sembarangan mengganti nama seseorang di persidangan. Sudah. Bukan Hendra Kusuma kan? Bukan, tadi bukan, ya? salah ketik tadi. Salah ketik. Iya. Kalau salah ketik di Renvoy. Sudah. Ada ya. satu yang. Iya, jangan nanti lain orang jadinya. Oh betul, siap. Gitu ya? Betul. Enggak sembarangan tuh ganti nama. Uang donasi. Jadi kan boroknya ketahuan kan, boroknya si Brian masa lalu nih. Karena sudah menyakiti Tenovi, akhirnya netizen, kekuatan powernya netizen itu, wah, siap-siap nanti si Abraham yang belum nih ya, satu-satu ya guys ya. Masih bisa nggak disita Kemensos? Gini, uang donasi tidak bisa bulat-bulat kita serahkan kepada Kemensos begitu aja, nggak bisa. Disita langsung oleh Kemensos juga nggak bisa. Kalau ada aturan yang menyatakan itu bisa, mungkin saya sejak awal sudah sarankan Novi untuk kasih ke Kemensos, mungkin ya gitu ya. Tapi setelah kami pelajari, setelah kami telusuri bahwa memang ketika uang tersebut akan masuk disita oleh negara gitu ya, harus melalui putusan pengadilan. Jadi seluruh pemanfaatan uang yang terkumpul tersebut harus melalui putusan pengadilan. Harus ada, apakah memang ini dan itu harus punya alasan yang jelas. Alasannya kenapa disita? Ada dua hal. Yang pertama bisa dengan adanya dugaan tindak pidana di sana. Misalnya uang yang terkumpul ini adalah uang tindak pidana, maka akan disita lalu dialihkan kepada usaha-usaha kesejahteraan masyarakat begitu ya. Nah, yang kedua bisa disita juga melalui pengadilan bila mana adanya dugaan perbuatan melawan hukum gitu loh. Nah, perbuatan melawan hukum inilah yang nanti akan kita gugat gitu. Jadi terkait dengan perbuatan melawan hukum inilah yang akan kita gugat nanti ke pengadilan. Gitu teman-teman. Oke guys, di sini gue bakal ngerangkumin opini gue tentang moderator ini ya, karena menurut hati kecil gue kayak ada yang aneh dan ngeganjel. Datangnya dari hati kecil gue ya guys. Kalau dari organ tubuh gue yang lain namanya ginjal. Berhubung ini dari hati kecil gue, jatuhnya itu ganjel ya, ngeganjel gitu.
Contohnya itu pas Pak Brian ya mengumumkan dia mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Teh Novi, lalu dia bersalaman sama Farhad Abbas dan kawan-kawan ya, bersalaman juga dengan moderator ini, lalu mereka semua bersorak-sorai gitu ya. Jadi kesannya si moderator ini tuh berpihak gitu loh. Padahal Anda di sini ini sedang menjadi moderator dari dua kubu yang saling bersiteru gitu. Bukan moderator pertandingan bola di mana Anda ikut bahagia atau salut atau terharu ketika seorang pemain itu melakukan selebrasi begitu. Lalu dengan entengnya moderator ini tuh bilang bahwa hal ini sebenarnya gampang ya, selesai ya. Tinggal kedua belah pihak itu tanda tangan di proposal itu ya udah selesai gitu. Nah, dari statement ini aja Anda sudah memperlihatkan bahwa Anda ini berpihak. Anda tidak memikirkan donatur sama sekali ya. Yang Anda pikirkan hanyalah Teh Novi segera menandatangani proposal tersebut, di mana isinya adalah uang itu untuk Agus dan sisa uangnya juga untuk Agus gitu loh, sisa uang pengobatannya. Lalu ketika Gary dan Densu telepon-teleponan, Farhad Abbas marah-marah sampai berdiri sampai nunjuk-nunjuk ngatain si Gary cari gara-gara. Ketimbang si Gary teleponan sama Denny Sumargo aja dibilang cari gara-gara, padahal jelas-jelas selama ini yang selalu cari gara-gara itu lu maunya lu doang yang boleh cari gara-gara ya, berarti lu egois gitu. Next time lu gak usah cari gara-gara lagi, lu cari kodok aja sekalian. Terus lu jual ke resto Thailand. Nah, ketika kejadian Farhad marah-marah ke Gary itu pun mediator ini tuh kayak nggak bisa bersikap tegas gitu, kayak nggak bisa ngebiarin Densu ngomong di telepon gitu loh, malah teleponnya dimatiin. Terus dia juga bilang dia berharap ini tuh berjalan baik ya, tapi ternyata malah keluar arena gitu karena Teh Novi walk out gitu loh. Ya udah sih keluar arena, kalau perlu masuklah ke arena tinju. Lalu dengan entengnya ya, dengan konyolnya dia bilang di proposal itu gak ada poin Farhad Abbas harus mencabut laporannya ke Teh Novi, ke Densu atau ke siapapun, tapi dia berhasil memancing Farhad Abbas setuju untuk menarik laporan itu ya. Semua laporannya bakal ditarik asal Novi dan Farhad Abbas tuh mau menandatangani proposal itu, di mana isinya adalah uang itu untuk keperluan pengobatan Agus dan sisanya untuk kebutuhan Agus. Konyol nggak menurut lo? Ya, jadi kayak seakan-akan dia ini baik gitu loh. Padahal nggak ada yang setuju juga sama isi proposal itu gitu loh. Kalau tetap masih mau laporin ya udah sih laporin aja, silahkan ya kan. Dan jujur gua itu ada kayak kelebihan ya guys. Namanya itu bukan indigo lagi. Gua tuh ada kelebihan di atasnya indigo gitu kan. Orang-orang kan indigo, kalau gua itu IndiHome gitu. Jadi gue kayak bisa membaca isi pikiran orang dan karakter orang ya. Jadi menurut kekuatan supranatural gue ya, gue melihat nih si mediator ini ingin peperangan ini, keributan ini dimenangkan oleh pihak Agus. Itu dari hasil penciuman spiritual gue. Setelah kalian tahu kenyataannya bahwa gue adalah anak IndiHome ya, yang punya kekuatan spiritual untuk membaca pikiran dan mencium aroma-aroma mistis orang-orang di sekitar, kalian semua jangan pada ada yang request gue ramalin ya. Nanti gue pilek karena terlalu banyak request, jadi gue mencium-mencium gini mulu, pilek gue jadinya nanti. Sepertinya si Abraham ini ya guys ya, sepertinya ya maaf sepertinya dia kayak dibayar untuk kayak seperti ini, dibayar sama si Farhad Abbas. Dan aku yang jadi ini ya nggak habis pikir sama si Agus ya, dia nggak mikir dengan uang donasi yang ini rebutan kayak gini, ujung-ujungnya kan nanti uang donasi ini akan dibagi-bagi buat pengacara-pengacaranya ya, karena ini nggak gratis gitu loh guys ya. Menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe ke kami, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.